Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan kesempatan kali ini kita akan berjalan ke kebun, yaitu dengan menengok evaluasi dan juga nanti akan kita sedikit berbagi tips tentunya tentang persambungan kopi. Jadi bagaimana cara penyambungan dan nanti penyebab kegagalannya dan lain sebagainya, nanti kita akan sedikit berbagi ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti informasi ataupun konten terbaru dari saya, yang sudah menonton dan sudah subscribe juga. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe sehingga bisa membantu perkembangan channel ini dan juga mengikuti info terbaru dari channel saya. Langsung saja kita lihat teman-teman. Jadi kalau ini pohon kopi sudah umur kurang lebih 6-8 tahun ya teman-teman. Jadi kita di sini dulu menanam yaitu dengan jarak ini 4 meter. Jadi ini masih ada jarak di antara tengah-tengah pohon kopi yang sudah besar dan pohon yang lainnya. Nah, di sini di tengah-tengahnya kami sulami tanaman yang baru dan kita dalam proses penyambungan pohon kopi yang kita sulam tersebut. Nah, kita lihat ini teman-teman. Jadi kemarin 2 atau 3 hari yang lalu kayaknya ini baru kita melakukan penyambungan, dan ini nanti akan kita tunggu 2 minggu atau sekitar setengah bulanan sampai 20 hari nanti perkembangan kehidupannya akan mulai terlihat ya teman-teman. Nah, kalau ini jadi ini yang sudah kita sambung ini sekitar 25 harian ya teman-teman, kurang lebihnya. Ini sudah mulai kelihatan tunasnya ya teman. Jadi saya sedikit tentang penyambungan kopi. Jadi kenapa dilakukan penyambungan pada pertanian ataupun perkebunan kopi. Jadi kita lakukan penyambungan pada pohon kopi dengan tujuan ini teman-teman, untuk mempercepat produktivitas kopi ya tentunya. Ini adalah modifikasi dalam ini pohon kopi untuk mempercepat produktivitas. Selain itu juga kita untuk mendapatkan jenis ataupun varietas kopi yang kita inginkan. Jadi awal ini maksudnya yang awal kita tanam itu yang bawah itu kita pakai kopi robusta yang mendapatkan bibit dari cabutan dari kebun-kebun kopi liar. Dan misalkan teman-teman bisa juga mendapatkan bibit sekarang di pasaran juga banyak yang sudah ditanam di polybag ya. Jadi tinggal tanam ya, nanti setelah usia bisa disambung, bisa dilakukan penyambungan kayak gini. Nah, ini kita setek atau kita sambung itu dengan tunas ranting ya teman. Jadi mau tunas ranting ataupun tunas raja itu menurut saya itu sama saja, nanti tergantung pada proses perawatan untuk mendapatkan produktivitas kopi yang lebih maksimal. Tetapi kalau memang ada untuk tunas raja, itu sebaiknya menggunakan tunas raja karena memang dari sisi produktivitas kopi ketika fase pemanenan itu memang dia lebih optimal ya teman-teman. Nah, kembali lagi, nah ini jadi setelah kayak gini, ini dilakukan pembukaan sungkupan, tapi jangan dibuka dulu pada talinya karena nanti dikhawatirkan ini sambungan antara yang bawah dan entres itu belum terlalu kuat, nanti bisa kesenggol ataupun terkena angin, itu bisa ini patah lagi. Jadi dibiarkan saja dulu, namun sungkupannya itu dibuka ketika ini sudah mengeluarkan tunas sirip, jadi biar dia bisa berkembang. Tetapi kalau ini telat untuk mengambil sungkupannya, nanti dia perkembangannya tidak bagus, malah ngurubal kayak itu. Ini juga teman-teman, jadi sudah mulai dibuka sungkupannya, diambil ya. Kita ke sambungan yang lain contohnya ya. Kalau yang atas banyak sekali teman-teman. Jadi
Dan nanti akan kita sedikit jelaskan. Ini alpukat teman, jadi kita juga sambung alpukat. Ini pohon kopi yang kita tanam kurang lebih 1,5 tahun ya teman. Jadi 1,5 tahun kita mendapatkan bibit yang alhamdulillah cukup subur. Jadi perkembangannya sudah segini, sudah mulai siap sambung. Ya, ini sudah masa tanam yang sama ya, yang di ini bagian atas ini, maaf rumputnya memang belum sempat saya membersihkan, jadinya kayak gini. Ya, ini sudah ada yang hidup teman-teman, jadi ini kelihatan kan sudah hidup. Ini juga penyambungannya tidak jauh beda waktunya dengan yang tadi. Ini sudah sekitar 1 bulanan ya teman. Jadi ini kemarin kita stek ataupun sambung dengan tunas ranting. Nah, ini untuk mendapatkan tunas saja, maka kita potong. Nah, kemarin tunas yang sudah tumbuh di sini kita potong. Jadi harapannya ini tunas saja nanti akan kita pelihara dan akan kita jadikan untuk proses ini produktivitas kopi. Jadi dia tumbuh di bawah mata tunas, dia menjulang ke atas, dia bentuknya pipi lebih besar ya. Ini mudah-mudahan ini benar-benar tunas saja. Ini juga teman-teman, ini sudah mulai tumbuh tunas. Nah, ini kita ambil sungkupnya ini, tapi talinya jangan dilepas dulu ya. Ini masih banyak. Jadi ini teman-teman, memang kita kemarin melakukan penyambungan serentak. Jadi ini proses sekarang untuk menengok hasil yang kita sambung. Nah, ini baru berapa hari, semingguan ini sudah mulai kelihatan ini jalan tunas. Jadi perawatannya memang kayak gitu teman-teman. Jadi untuk sungkupan itu melihat daripada keadaan cuaca di kebun teman-teman. Misalkan ketika teman-teman sedang melakukan penyambungan tapi hujan sedang lebat, ini sering hujan di tiap hari, ataupun ini cuaca hujan, curah hujan sedang tinggi, maka untuk penalian sungkupan itu disarankan itu tidak terlalu kencang atau tidak usah ditali juga nggak apa-apa, yang penting dikasih sungkupan. Tetapi ketika ini misalkan hujan sudah tidak terlalu banyak atau mungkin di musim kemarau, itu untuk sungkupan untuk bisa ditali secara kencang. Karena apa? Cara logika kayak gitu teman, ketika di musim hujan yang terlalu lebat, ini akan mengembun di dalam plastik sehingga nanti dikhawatirkan akan membasahi daripada ini sambungan daripada pohon kopi yang kita sambung. Jadi nanti bisa mengakibatkan kegagalan pada proses penyambungan kopi kita. Tetapi sebaliknya, ketika di musim ini hujan yang sudah jarang-jarang atau mungkin di musim kemarau, itu kenapa tali dikencengin, itu agar suhu panas ataupun uap panas itu tidak bisa masuk ke dalam ini sungkupan, sehingga harapannya dengan kasih sungkupan itu bisa mengatur suhu ataupun ini di dalam ini sungkupannya, sehingga bisa terjaga pada sambungannya tersebut untuk suhunya. Nah, ini sudah mulai kelihatan calon tunasnya teman-teman. Ini ada tanda-tanda kehidupan berarti. Ini juga kita lihat. Ini juga, ini saat dia mengambil plastik sungkupannya, jadi dia sudah ada tunas baru ya teman. Ini subur sekali ya, jadi bagus. Kita lihat, nah ini ya, ini contoh peremajaan sambungan ya teman. Jadi kalau kita lihat ini pohon kopi sudah tidak produktif lagi, ini sudah ini menurun, ini sudah menua kayaknya ini. Jadi kita pelihara tunas air dan kita sudah lakukan penyambungan ya teman. Jadi kayak gini ya, nanti setelah fase pemanenan kita buah kopinya sedikit, nanti ini langsung kita potong. Jadi kita potong nanti yang kita pelihara yang sambungan baru. Harapannya apa? Untuk meningkatkan
atau menstabilkan produktivitas panen kopi kita. Ini kita stek dengan tunas raja. Ini sudah kelihatan, ini perkembangan daripada ini pertunasannya. Ini ada siripnya, ini ciri-ciri tunas raja kayak gitu, dia menjulang ke atas ya, bentuknya pipih besar dibandingkan dengan tunas ranting ya, kurang lebihnya kayak itu teman-teman. Jadi bagaimana tentang penyambungan dan cara mengatasi masalah-masalah ketika kita melakukan penyambungan, kurang lebihnya kayak itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.